Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ade Darmawan, NIM 2111444 dari kelas Informatika 9, mata pelajaran Pengenalan Ilmu Komputer. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan Privacy, Security, and Ethics. Yang pertama itu ada privasi. Privasi merupakan hak seseorang untuk mengelola informasi, memberikan izin atau tidaknya terhadap informasi untuk diakses. Privasi ini berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi atau individu. Permasalahan utama dari privasi adalah spam dan pencurian. Yang pertama, ada spam. Spam adalah email yang tidak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Yang kedua, pencurian identitas. Pencurian identitas yaitu penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Ancaman privasi ini memiliki dua macam. Yang pertama ada webbugs dan yang kedua ada spyware. Webbugs ini berisi gambar tak terlihat atau kode HTML tersembunyi di dalam email atau halaman web. Saat pengguna membuka informasi pesan, maka hal tersebut akan dikirimkan kembali kepada sumber bug. Dan yang kedua ini ada spyware. Spyware ini program yang dirancang untuk merekam dan melaporkan aktivitas internet secara diam-diam. Tidak karena itu juga, dia juga memiliki komputer monitoring software yang memiliki contohnya adalah keystroke loggers yang dapat merekam aktivitas dan penekanan tombol keyboard. Dan yang kedua ada security. Security ini adalah sistem keamanan komputer yang merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer dari serangan pengguna atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keterkaitan dalam keamanan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hackers atau bisa disebut peretas, dan yang kedua cybercrime atau juga bisa disebut computer crime. Dan hackers atau peretas ini merupakan orang yang mendapatkan akses tidak sah dengan niat jahat. Namun, tidak semua peretas bersifat ilegal. Cybercrime atau computer crime ini merupakan tindak pidana yang melibatkan komputer maupun jaringan yang bisa disebut network. Dan dia juga memiliki berbagai kejahatan komputer adalah sebagai berikut. Malicious programs, program bahaya atau malware yang dirancang oleh para hacker, penjahat komputer untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Keberadaan komputer, threat and abuse act menjadikan penyebaran virus sebagai pelanggaran federal. Dia juga memiliki tindakan melindungi komputer dan memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu restricting access, dan yang kedua encrypting data, dan yang ketiga anti-phishing disaster, dan yang terakhir nomor 4 preventing data loss. Dan yang ketiga itu ada etik. Etika merupakan standar perilaku normal atau bisa disebut juga moral, pedoman untuk penggunaan komputer yang dapat diterima secara moral. Contohnya ada 3 macam. Yang pertama copyright, dan yang kedua software privasi, yang terakhir nomor 3 plagiaris atau plagiat. Yang pertama ini copyright, untuk memberikan hak kepada pembuat konten atas kontrol penggunaan dan distribusi karya. Dan yang kedua software piracy, yaitu penyalinan dan distribusi perangkat lunak secara tidak sah.
Dan yang ketiga, plagiarisme atau bisa disebut plagiat. Menyatakan karya orang lain sebagai milik sendiri tanpa menghargai aslinya. Contoh kasus cybercrime itu ada Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran dalam data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, atau encrypted password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Kasus ini juga sebenarnya bukan kasus pertama yang dialami oleh Yahoo. Dia juga ada pada tahun 2012, banyak lebih dari 400.000 password juga telah ia curi oleh peretas. Dan itu saja presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.